Selamat pagi Bu, mohon izin kami dari kelompok 3 Sistem Electronic Traffic Law Enforcement akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami susun. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memulai dengan perkenalan diri. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Lutu Alvina Angelia. Mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja IGD Mahesa Dananjaya. Mohon izin Ibu, mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rizak Sartasya. Dan mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Hayulandari. Baik, yang pertama adalah pengertian SIM transfer. Pengertian SIM transfer adalah sebuah sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan sarana dan prasarana darat. Selanjutnya ada bagian hierarki SIM transfer yang akan dijelaskan oleh rekan Mahesa. Izin Bu, ini saya akan menjelaskan hierarki dari SIM Transdar. Dalam sistem ETLE terdapat 3 komponen penting. Yang pertama ada temuan pelanggar, laporan, dan rekaman elektronik. Yang pertama terdapat temuan pelanggar, lalu akan dilanjutkan dengan pelanggar apil dan kecepatan berlebih serta yang lain-lain. Selanjutnya akan terverifikasi jenis pelanggarannya. Lalu ada laporan, setelah laporan lalu pengambilan keputusan. Dan yang ketiga terdapat rekaman elektronik, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan bukti hukum, lalu penerbitan surat tilang. Nah, jadi dari sistem ETLE ini terdapat subsistem yang lainnya, benar nggak Mahesa? Selanjutnya ada apa itu ETLE. Jadi mungkin ada yang belum tahu nih apa itu ETLE. Nah, ETLE ini akan dijelaskan oleh rekan Hayu. Kepada Hayu dipersilakan. Izin Bu, izin menjelaskan bahwa ETLE itu adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan CCTV sebagai pengawasnya. Jadi, dia karena sudah elektronik, jadi tidak memerlukan polisi yang secara langsung di lapangan untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan. Jadi dengan adanya ETLE ini sangat memudahkan pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang ini akan lebih efisien dan efektif untuk membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Sistem tilang dilengkapi dengan adanya kamera yang dapat mendeteksi terjadinya pelanggaran lalu lintas, seperti menangkap kesalahan pengendara apabila tidak memakai seat belt, dan juga menangkap kesalahan kendaraan apabila kecepatannya telah melebihi batas. Dan itu bisa ditangkap oleh ETLE langsung tanpa melibatkan pihak kepolisian secara langsung yang berada di lapangan. Baik, jadi kayak seiring dengan perkembangannya zaman, jadi segala sistemnya telah berubah ya, seperti dari ETLE ini, dari yang sebelumnya tilang itu harus manual oleh Pak Polisi, sekarang bisa ditangkap langsung oleh sistem. Oke, selanjutnya ada tujuan ETLE. Jadi mungkin orang bertanya nih, kan ada polisi, kenapa harus ada ETLE? Nah, tujuannya akan dijelaskan oleh rekan Hipsa. Kepada Hipsa dipersilahkan. Mohon izin Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari ETLE tersebut. Yang pertama tentunya untuk mempermudah kepolisian dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan administrasi dan juga lebih mentransparansikan administrasi dari tilang tersebut agar tidak terjadi penggelapan. Tentunya secara khusus ETLE ini memang tidak dirancang untuk mengurangi pungutan liar, namun dengan meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyediaan pelayanan telekomunikasi, ETLE juga dapat tidaknya mengurangi praktik pungli yang terjadi di lapangan dengan menciptakan lingkungan yang lebih teratur dan adil bagi pelanggan dan operator. Baik, berarti tujuannya ini sangat-sangat membantu dari manusia itu sendiri ya, manusia atau pihak yang berwenang terhadap penegakan hukum di lalu lintas. Benar nggak, Ibsa? Oke, selanjutnya ada karakteristik ETLE. Pada dasarnya, ETLE hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Maka, ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE diatur dalam pasal 5 UU ITE
Selain itu juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 serta eh, terdapat juga di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya, dalam pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari etle ini berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah, karena etle adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang. Nah, selanjutnya apa aja sih komponen dari etle yang akan disampaikan oleh rekan Mahesa? Kepada Mahesa dipersilahkan. Izin Bu, di sini saya akan jelaskan komponen dari etle. Yang pertama terdapat kamera. Kameranya itu yang memiliki resolusi yang cukup. Lalu ada operator sebagai pengendali dari sistem etle. Selanjutnya ada prosedur sebagai sistem transaksi dari etle. Lalu software. Software yang digunakan berupa website e-tilang dari Polri. Lalu database sebagai data dari etle. Jaringan sebagai pendukung dari etle. Yang terakhir server yang tidak lekas down ketika diakses oleh banyak pengguna. Baik, jika diperhatikan komponen etle ini tentunya harus memiliki sesuatu yang maksimal karena agar supaya juga kinerjanya maksimal. Selanjutnya ada prosedur tata cara kerja etle yang akan disampaikan oleh rekan Hayu. Kepada Hayu dipersilakan. Izin Bu, ada prosedur tata cara kerja dari etle tersendiri, yaitu dimulai dari sistem CCTV-nya sebagai bukti pelanggaran, yang mana bukti pelanggaran tersebut akan dikirimkan ke pusat monitoring, mana pusat monitoring ini merupakan petugas kepolisian. Setelah bukti pelanggaran tersebut sampai kepada petugas kepolisian, maka petugas kepolisian tersebut akan memverifikasi jenis pelanggaran apa yang dilanggar oleh pengendara yang tertangkap. Kemudian setelah itu surat bukti pelanggaran tersebut akan dikirimkan ke alamat si pengendara. Setelah pengendara menerima surat tersebut, maka pengendara harus mengkonfirmasi atau klarifikasi jika ada kesalahan tersebut. Klarifikasi bisa dilakukan melalui website, yang mana di website tersebut nanti pengendara akan dihadapkan pada dua option, yaitu melakukan pembayaran dan juga ada option untuk tidak membayar. Apabila pengendara memilih option melakukan pembayaran langsung, maka pembayarannya langsung dapat dilakukan melalui Bank BRI. Apabila pengendara memilih option tidak membayar, maka pengendara diberi batas waktu maksimal dalam jangka 7 hari harus tetap membayar, dan apabila tidak membayar, maka pengendara akan terkena pemblokiran STNK. Setelah itu, data pelanggaran data tilang, setelah pengendara yang melanggar itu melakukan option tersebut, maka data pelanggaran data tilang, data pembayaran disimpan untuk mengolah laporan. Setelah itu laporannya akan dilakukan pelaporan kepada penanggung jawab etle dari hasil laporan manajemen tersebut. Terima kasih. Baik, saya rasa sudah cukup prosedur tata cara kerja. Mungkin ada rekan yang ingin menambahkan terkait penjelasan rekan Hayu tadi? Izin Bu, mungkin di sini dapat diambil kesimpulan bahwa etle adalah sistem yang digunakan atau yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas. Tentunya ini melibatkan adanya kamera, sensor otomatis untuk mendeteksi pelanggar lalu lintas seperti melanggar lampu merah, kecepatan berlebih, atau tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas lainnya. Lalu data yang diperoleh dari sistem digunakan untuk memberikan bukti bagi penegak hukum, kepolisian, dan untuk menerapkan aturan lalu lintas yang lebih efektif. Sistem ini telah menjadi bagian penting dari penegakan hukum lalu lintas modern di banyak negara karena manfaatnya yang memang cukup signifikan, terutama dalam mengurangi pungutan liar yang ada di jalan raya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Hipsa atas tambahannya. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu
Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas dengan menggunakan kamera, sensor, dan perangkat lunak khusus. ETLE dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti melanggar lampu merah atau kecepatan yang berlebih tanpa kehadiran polisi. Kesimpulan yang lebih sempit lagi adalah penerapan ETLE dapat meningkatkan keamanan jalan raya, mengurangi pelanggaran lalu lintas, dan memfasilitasi penegakan hukum yang lebih efisien. Sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan terkait sistem ETLE. Mohon izin Bu, mohon izin arahan dan bimbingannya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pemaparan kami pada hari ini. Sekian saya tutup dengan selamat pagi dan terima kasih Bu.